Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bu Ayuning selaku dosen mata kuliah Governasi Digital dan juga teman-teman saya yang berbahagia. Di sini saya akan menjelaskan tentang e-government Untirta, yaitu website Siakang Untirta. Di sini saya akan menilai posisi Siakang, lalu menyajikan bukti implementasi, min map solusi pragmatis atas digital divide, serta analisis prinsip Well and Ross. Yang pertama itu ada tahapan e-government. Jadi, e-government itu yaitu layanan publik digital yang meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan juga akuntabilitas. Fokus dari Untirta ini adalah berupa layanan akademik yaitu Siakang untuk mahasiswa, dosen, dan juga administrasi. Nah, tahapan e-government ini tuh ada 3. Yang pertama itu tahap informasi. Jadi, Siakang ini tersedia untuk menjawab pertanyaan seputar layanan akademik, update berkala, kontak lengkap, dan juga English version. Yang kedua itu ada tahap komunikasi. Jadi di Siakang ini tuh dapat merespon dengan cepat dan juga efektif. Lalu ada from kontak aktif, waktu respon dalam rentang waktu sesuai dengan standar. Nah, yang ketiga ini yaitu tahap transaksi, pembayaran online yang terintegrasi. Yang selanjutnya itu ada di tahap transaksi. Jadi, Siakang ini memiliki kemampuan melakukan transaksi secara online. Yang pertama itu yaitu layanan transaksional. Di sini terbukti terdapat bahwa portal khusus pembayaran uang kuliah, pengisian KRS online, input nilai, dan juga pengajuan cuti. Lalu yang kedua itu ada informasional, yaitu tentang jadwal kuliah, nilai, dan juga tata cara pembayaran yang dapat diakses mahasiswa. Nah, yang terakhir ini itu integrasi, yaitu integrasi ini tuh dengan sistem perbankan seperti BNI, BTN, dan juga lain-lain. Nah, dari tahap transaksi ini, Siakang itu sudah pada tahap transaksi yang memungkinkan pengguna melakukan berbagai layanan akademik dengan proses pembayaran yang terintegrasi status real-time dan juga keamanan terjamin. Selanjutnya, di sini Siakang itu memiliki beberapa fitur dan juga manfaatnya. Yang pertama itu ada registrasi mata kuliah atau KRS online. Nah, manfaatnya itu dari KRS online ini dapat menghemat waktu dan juga antrian. Lalu yang kedua, ada akses nilai dan juga transkrip sementara. Manfaatnya itu menjadikan transparansi akademik. Nah, yang ketiga itu ada pengumuman terpusat dan juga notifikasi. Manfaatnya, komunikasi itu menjadi lebih cepat. Dan yang terakhir itu yang keempat adalah formulir administrasi digital berupa cuti dan beasiswa. Manfaat tersebut yaitu proses dapat terdokumentasi. Nah, manfaat utama dari fitur Siakang ini itu dapat pengurangan birokrasi manual, rekam jejak digital, dan juga aksesibilitas untuk penggunaan yang terhubung. Yang selanjutnya di sini itu ada min map tentang solusi pragmatis untuk digital divide di Indonesia. Pertama itu ada connectivity, yang kedua ada device, terus yang ketiga itu ada service, dan yang terakhir itu ada skills. Nah, dari diagram tersebut, diagram ini sudah menggambarkan bahwa solusi terfokus pada memperbaiki konektivitas, menyediakan perangkat terjangkau, melatih keterampilan digital, merancang layanan inklusif, menggarisbawahi kebijakan pendukung, dan juga keberlanjutan komunitas. Yang berikutnya ada contoh inisiatif yang berhasil. Yang pertama itu jaringan desa atau WiFi publik. Dapat memberikan akses internet dasar untuk layanan pendidikan dan juga administrasi. Yang kedua itu pelatihan literasi digital. Pelatihan untuk pelajar dan tenaga pengajar mengurangi hambatan penggunaan layanan online. Yang ketiga itu ada kerjasama publik dan juga swasta, yaitu subsidis, donasi perangkat, dan juga integrasi sistem oleh mitra industri. Oke, yang selanjutnya di sini itu ada analisis prinsip dari Well and Ross. Jadi prinsip simple ini menilai apakah layanan mudah dipelajari dan juga digunakan untuk Siakang. Yang pertama itu menu mudah dipahami. Fitur utama seperti KRS dan juga KHS jelas dan tidak membingungkan. Pengguna dapat mengakses layanan dengan mudah. Lalu, yang kedua itu ada cukup sederhana. Jadi mahasiswa ini tuh bisa cepat beradaptasi dengan sistem, tampilan yang memudahkan pengguna, dan juga responsif untuk semua perangkat. Nah, yang ketiga ini ada tantangan dan juga rekomendasi. Rekomendasinya yaitu optimalkan mobile responsiveness dan juga tambahkan panduan interaktif tentang video singkat. Di slide selanjutnya ini ada analisis prinsip Well and Ross tentang transparan atau keterbukaan. Nah, transparansi ini tuh mengukur ketersediaan informasi, auditabilitas, serta proses yang mudah diverifikasi. Yang pertama itu ada bukti. Jadi tentang akses nilai online, pengumuman resmi, jadwal kuliah, dan riwayat pendaftaran tersedia untuk pengguna tertorisasi. Yang kedua itu ada data akademik terbuka. Mahasiswa bisa langsung melihat nilai dan juga status akademik. Yang ketiga itu memberikan kepastian informasi dan tidak perlu menunggu manual dari admin. Di slide ini, analisis prinsip Well and Ross-nya tentang kecocokan atau relevansi dan juga kebutuhan pengguna. Nah, kecocokan ini tuh menilai seberapa baik sistem cocok dengan konteks dan juga kebutuhan pengguna akhir. Yang pertama itu ada segmentasi pengguna. Jadi, mahasiswa, dosen, dan juga staf administrasi itu
memiliki kebutuhan berbeda, yaitu fiturnya perlu disesuaikan setiap segmen. Lalu yang kedua itu ada relevan dengan pengguna. Mahasiswa dan dosen itu dapat terbantu dalam aktivitas akademik dengan layanan yang cepat dan juga praktis. Nah, yang ketiga ini ada sesuai kebutuhan akademik, yaitu mendukung KRS, KS, dan juga administrasi kampus secara online. Dosen dapat menginput nilai secara efisien. Nah, ini slide terakhir berisi tentang kesimpulan dan juga rekomendasi untuk EGOV Untirta. Ada 3, yaitu yang pertama, ringkasan posisi. Siakang itu perlu tahap transaksional dengan bukti fitur aktif. Yang kedua itu ada prioritas rekomendasi. Siakang perlu pengembangan ke arah integrasi dan peningkatan kualitas layanan. Yang terakhir itu adalah langkah implementasi cepat 90 hari. Jadi audit UX itu ada bahan panduan singkat, dashboard transparansi, dan juga pilot integrasi satu layanan pembayaran program pelatihan digital kampus. Nah, Siakang Untirta ini sudah memungkinkan layanan akademik dilakukan secara online dan berdampak langsung pada data mahasiswa.